Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran 2. Anggotanya terdiri dari Yoga Adi Pratama sebagai sales, Amelia Nurul Putriana sebagai manajer, Dika Cahyo Asmoro sebagai customer, Dina Oktaviana sebagai sales, Muhammad Fian Aprianto sebagai customer. Baik, selamat pagi untuk Bapak Yoga dan Ibu Dina. Ya, pagi Ibu. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai marketing schedule kita untuk bulan April ya. Langsung saja untuk minggu pertama nanti kita ada prospecting, approaching, dan probing. Oke. Nah, lalu untuk minggu yang kedua nanti masih lanjut ke approaching dan probing. Untuk minggu ketiga nanti kita beralih ke presenting dan follow up. Yang terakhir minggu keempat nanti melanjutkan follow up dan juga ada evaluation. Gitu. Apakah dari Bapak Yoga dan Ibu Dina ada yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi untuk data calon konsumen sendiri, kemarin sudah dilakukan prospecting sendiri, ada 6 calon pelanggan, yaitu Pak Dika Cahyo Asmoro, Bu Dina Oktaviana, Mbak Amelia Nurul, dan Mas Fian, sama Mas Fiswara. Untuk kebutuhannya sendiri, Bapak Dika ini menginginkan produk minuman yang tidak mudah mengenyangkan dan juga harganya tetap terjangkau. Dan untuk Ibu Dina sebagai pemilik restoran menginginkan produk yang bervariasi. Jadi ada yang minuman bersoda atau minuman yang untuk kesehatan, tetapi juga memiliki varian rasa. Gitu. Iya. Oke, mungkin seperti ini ya. Untuk Saudara Dika Cahyo Asmoro, saya lihat dari datanya pekerjaannya adalah pemilik restoran dari pizza ya. Ya, benar Bu. Jadi gini, kalau misalkan memilih minuman yang mungkin tidak mengenyangkan, karena beliau adalah pemilik dari resto, mungkin bisa ditawarkan Sprite, terus ada Coca-Cola dan juga Fanta, karena itu minuman bersoda. Selain itu, keunggulannya juga bisa divariasikan. Biasanya kan kalau di restoran ada yang minuman itu kayak bersoda, misal Sprite campur dengan lemon, apa rasa-rasa yang lain, pakai sirup atau apa, itu bisa. Coba ditawarkan ya, Mas ya. Lalu untuk ya Ibu Dina Oktaviana tadi pekerjaannya pemilik restoran juga ya. Ini mungkin restorannya yang umum ya, Mas ya? Umum Bu, iya. Restoran biasa. Oke. Kalau untuk minuman yang mengenyangkan bisa ditawarkan yang Papi Orange. Kenapa? Karena itu kan dia ada sari jeruknya. Itu bisa mengenyangkan. Kalau misalkan yang varian rasa ya memang ada itu tadi Fanta, Coca-Cola itu juga bisa. Dan untuk mungkin kalau manfaatnya ya bisa lebih bikin fresh ya, bikin fresh, lebih semangat lah gitu. Ada lagi? Oh, sudah Bu, sudah. Nanti akan dilakukan approaching dan probing lagi ke konsumen lainnya juga. Iya. Nanti kalau misalkan ada jadwal rapat selanjutnya, saya diberitahu ya Mas, saya ikut untuk rapat itu. Oh iya, baik. Nanti juga saya akan panggilkan untuk konsumen-konsumennya juga mengikuti rapat. Oke, baik. Masih Bu.
Selamat siang, calon customer dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan selamat siang juga kepada Ibu Amel selaku manajer dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Pagi Bu Amel. Ya, selamat pagi Mbak Dina. Oke, ini dari customer kita ya Mbak ya? Ya, betul Bu. Oke, mungkin kalau misalkan ada pembahasan mengenai produk-produk kita ataupun mengenai satu hal lainnya yang mengenai perusahaan antara customer dan juga perusahaan kita ataupun dengan sales, langsung bisa didiskusikan saja di sini. Nanti kalau semuanya saya serahkan sama Mbak Dina ya. Kalau ada yang ingin tanyakan kepada saya, nanti silakan juga. Baik Bu Amel, saya langsung presentasi saja mengenai perusahaan kita. Saya mulai dengan sejarah perusahaan kita sendiri. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John St. Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah orang yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali hadir di Indonesia sekitar tahun 1927, ketika Netherlands Indies Mineral Water Fabric atau pabrik air mineral Hindia Belanda membotolkan untuk pertama kalinya di Batavia, Jakarta. Nah, untuk selanjutnya, pada tahun 1971, dengan pertambahan mitra usaha dan modal yang didirikan pabrik pembotolan modern pertama kali di Indonesia dengan nama baru PT The Jaya Beverages Bottling Company. Tercatat sampai saat ini 11 pabrik Coca-Cola yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1992, Coca-Cola Amatil yang berpusat di Australia mengakuisisi semua perusahaan botol Coca-Cola di Indonesia, kecuali Bangunwenang Beverage Company atau BWBC yang berlokasi di Sulawesi. Hasil akuisisi ini membuat botol-botol tersebut menjadi satu perusahaan dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia. Sejak resmi Coca-Cola Amatil Indonesia terbagi menjadi dua entitas legal, yaitu yang pertama ada PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia atau CCDI. Untuk selanjutnya, saya akan mempromosikan atau memperkenalkan mengenai produk kami, yaitu produk Coca-Cola. Yang pertama ada Fresty. Fresty sendiri diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi, sehingga cita rasanya tidak diragukan lagi. Kemudian Fresty sendiri memiliki beberapa varian rasa yang terdiri dari jasmine, green honey, apel, markisa, rendah kalori, dan teh susu gula atau aren. Untuk kemasan sendiri dari Fresty ada cup, ada juga dari plastik. Untuk dari kemasan plastik atau botolnya sendiri terdiri dari 350 ml, 500 ml, dan 900 ml. Selanjutnya produk Coca-Cola yaitu ada Sprite. Sprite minuman berkarbonasi rasa lemon dan jeruk nipis. Nah, untuk kemasannya sendiri, ini dari beberapa kemasan juga, ada dari botol plastik, juga ada dari can atau RGB. Nah, untuk dari kemasan botol plastik sendiri terdiri dari 250 ml, 390 ml, 1 liter, dan juga 1,5 liter. Nah, untuk 1,5 liter ini kemasan untuk bisa digunakan untuk kegiatan bersama-sama. Untuk selanjutnya ada produk dari PT Coca-Cola yaitu Minute Maid Bubbly. Nah, minuman favorit ini disukai oleh semua kalangan dengan berbagai varian rasa. Ada orange, aloe vera, mango, dan tropical. Nah, untuk kemasan sendiri, kemasan botolnya ini terdiri dari 300 ml, 350 ml, dan juga 1 liter yang bisa digunakan untuk kegiatan bersama-sama juga. Nah, untuk yang selanjutnya ada Minute Maid Beverage. Minuman rasa jeruk yang segar dan enak, mengandung vitamin B3 dan B6 yang tentunya menyehatkan. Nah, untuk kemasan dari Minute Maid Beverage sendiri ini ada dari botol plastik yaitu dari kemasan 296 ml dan juga 1,2 liter. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh sales Kak Yuga. Silahkan Kak Yuga. Jadi tentunya adalah Coca-Cola itu sendiri. Coca-Cola sendiri merupakan minuman karbonasi yang merupakan rasa cola dan cukup laris di pasaran dan populer juga. Untuk kemasan Coca-Cola sendiri terdapat kemasan dari kaca, kaleng maupun plastik. Untuk kemasan plastik terdapat hingga sampai ukuran 1,5 liter yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bersama teman atau rekan, relasi, dan lainnya. Selain itu, Coca-Cola juga memiliki untuk rasa zero sugar atau bebas gula.
Untuk kemasan ini sendiri terdapat dua kemasan, yaitu kemasan plastik dan kaleng, yang juga terdapat hingga 1,5 liter, dan juga untuk kaleng terdapat 30 liter. Rasa Coca-Cola Zero Sugar sendiri tidak memiliki gula yang berbeda dan menyegarkan juga. Untuk selanjutnya ada Fanta. Fanta sendiri juga termasuk minuman bersoda, akan tetapi memiliki banyak varian rasa, dan kemasannya juga sama-sama ada kemasan besar juga. Untuk selanjutnya ada Nutribus. Nutribus merupakan minuman yang mengandung zinc, vitamin B3, dan juga dapat berperan untuk membantu pemulihan energi. Untuk kemasannya terdapat dua kemasan, yaitu kemasan plastik dan karton atau model kardus. Ukurannya terdapat 350 ml dan 750 ml. Selanjutnya adalah Ades. Ades merupakan minuman air kemasan yang dikemas dalam plastik. Terdapat 3 jenis ukuran, dari 350 ml, 600 ml, dan 1,5 ml. Selain minuman kemasan, kita juga tersedia Aquarius. Aquarius merupakan minuman isotonik yang mengandung elektrolit, membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika setelah berolahraga. Baik, itu dia presentasi dari produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Selanjutnya untuk Bapak Dika dan Bapak Fian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, silahkan. Untuk cara menyimpan minuman yang bersoda agar kuat tahan lama itu bagaimana ya, Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya, Kak Fian. Untuk menyimpan minuman yang bersoda agar tahan lama, yang pertama kita bisa menutup dengan rapat. Karena sifat karbon dioksida yang mudah menguap jika berinteraksi dengan udara, sebaiknya Bapak tidak lupa untuk selalu menutup botol minuman bersoda dan rapat setelah selesai menuangkannya. Hal ini mencegah kandungan CO2 atau karbon dioksida keluar dari botol dan tetap terikat di larutan. Nah, yang kedua, bisa disimpan di kulkas atau lemari pendingin. Nah, suhu yang dingin lebih mudah menyimpan kandungan karbon dioksida. Inilah mengapa minuman bersoda yang disimpan di dalam lemari pendingin lebih tahan lama dibandingkan dengan yang disimpan di ruangan atau yang terkena sinar matahari, karena sinar matahari dapat mempercepat gas karbon dioksida yang menguap. Untuk selanjutnya, yaitu jangan disimpan di freezer. Bisa disimpan di lemari es, tapi jangan disimpan di freezer. Karena semua orang pasti sudah tahu bahwa beberapa hal yang dilarang dilakukan dengan minuman bersoda adalah mengkocoknya. Nah, sebelum dibuka dan membiarkan lautan bersoda itu berinteraksi dengan permen yang mengandung bahan min yang tinggi. Nah, untuk saya tambahkan sendiri, untuk kuatnya minuman Coca-Cola atau minuman bersoda ini bisa kuat 3-4 hari ya setelah botol dibuka. Seperti itu, Kak Pian. Silahkan. Baik, Ada yang ingin Bu, tanyakan terima lagi? kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, Bapak Dika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Semisal dalam pembelian jumlah banyak, apakah akan mendapatkan diskon ya, Kak? Oke, baik, mengenai diskon bisa dijelaskan oleh Bu Amel selaku manajer dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Silakan Bu Amel. Oke, Silakan Bu Amel. mengenai diskon, akan diskon. Jadi gini, diskonnya misalkan dalam Mas Jika membeli sekitar karton-kartonan itu ya Mas. Misal kayak 50 karton, minimal 50 karton, nanti kita ada diskonnya 10%. Jadi kalau misalkan 100 karton, berarti 20% gitu. 10, 20%. Terus juga nanti kita sediakan ada kupon. Setiap pembelian 50 karton, kita ada kupon dari perusahaan untuk kita bisa gitu.
Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Dika ya, mengenai diskon sendiri. Jadi gini Mas, kita misalkan Mas Dika membeli 50 karton dari perusahaan, nah kita ada diskon 10% gitu ya. 50 karton, diskon 10%. Begitupun kelipatannya, kalau misalkan 100 karton, berarti ya kita ada 20% gitu. Terus mengenai yang lainnya, nanti gini, kalau misalkan Mas Dika sudah, misal dalam pembeliannya 50 karton sudah sampai 5 kali. Nah, setiap pembelian 50 karton kita kasihkan kupon. Jadi kalau misalnya 5 kali nanti bisa ditukarkan mendapatkan 10 karton gitu. Dan juga hal lainnya juga misal jadi pelanggan tetap. Jadi kayak kita kasih reward lah, istilahnya kayak reward atau cashback berupa produk atau entah apa itu nanti ya, gitu. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana Kak Dika? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai diskon? Baik Kak, kalau begitu untuk pembelian pertama saya ingin order 150 karton kalau bisa. Baik, untuk pendataan mengenai pembelian Kak Dika, nanti akan kami hubungi lagi untuk lebih jelasnya mengenai apa saja produk yang akan Kak Dika beli dari kami, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Kak, terima kasih. Mau membeli Oke, bagaimana Kak Fian? Apakah presentasi kami sudah cukup jelas atau apa ada yang ingin ditanyakan lagi? saya juga membeli yang 50 karton ya. Pesan 50 karton. Oke, baik. Ya. Apakah pertanyaannya sudah cukup atau apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai mungkin paketan dari Coca-Cola itu sendiri, produk kami, apakah ada paketannya seperti itu? Apakah sudah jelas semua? Sudah Pak, Bu. Oh, oke, berikut. Oke. Sebelumnya saya ingin menambahkan mengenai ada paketan yang dari kami sendiri. Bisa dijelaskan oleh Kak Yoga mengenai bonus atau paketan yang diterima oleh customer. Silakan Kak Yoga. Untuk tambahan info ya. Jadi untuk pembelian 200 karton atau bebas varian nanti akan mendapat keringanan seperti untuk kulkas atau bagaimananya nanti kita dapat memberi bantuan lah untuk diskon pembelian kulkasnya agar memudahkan juga untuk bagi penjual misal tidak memiliki kulkas tapi butuh penyimpanan lemari es juga. Untuk pengeluaran sendiri satu kartnya itu ada 16 botol sampai 24 botol. Nanti untuk pembelian 100 dapat bonus paketan juga. Begitu. Cukup ya Kak Yoga mengenai informasi ini. Iya, cukup. Baik, terima kasih untuk Bapak Fian dan Kak Dika yang sudah berkenan membeli dan kemudian untuk mengorder dari produk kami. Terima kasih juga Bu Amel selaku manajer sudah ikut andil dalam rapat meeting pada siang hari ini dan terima kasih kepada rekan saya Kak Yoga. Nah, untuk selanjutnya mengenai pembelian dari Kak Fian dan juga Kak Dika akan kami hubungi kembali untuk lebih jelasnya mengenai apa saja yang ingin dibeli mengenai produk dari kami. Nah, untuk siang hari ini sekian promosi dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bar. Kui mau lali itu. Saya tak stopin wae. Ben ketok wis pirang. Pian lali ya. Ora, kan tak kira sing awalan wis tak waca mau lho. Kan aku pertama kayak mau wis tak waca. Ayo, lah kan Pertanyaan. saya masalah bonus karo paket terus mbok waca. Paket lokasi kan. Aku Mas Bar aku meh live Zoom. Dah. Wis aku wis bar.